Oke. Kalau dewasa masih ingat. Itu ada sapu-sapunya pas dia galongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sebuah proyek dari saya, yaitu nama programnya itu Proyek Garuda, Gerakan Aktif Bugar untuk Daya Unggul. Adapun dari proyek ini pembahasannya kepada peserta didik, di mana salah satu untuk mencapai peserta didik yang holistik, salah satunya harus bugar dalam jasmani. Makanya saya angkat ini program atau proyek untuk diterapkan di sekolah. Adapun latar belakang kegiatan saya itu dengan mengikuti perkembangan zaman, saat ini peserta didik dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif dan terlibat aktif dalam segala peran yang mereka minati. Untuk menjawab semua tantangan tersebut, kita perlu membuat sebuah proyek yang inovatif. Salah satunya aset-aset yang dimiliki oleh SD 10 Rawa itu, yaitu saya bentuk dalam bentuk program namanya Proyek Garuda, Gerakan Aktif Bugar untuk Daya Unggul. Artinya apa? Di mana program ini bertujuan untuk membuat peserta didik terlibat dalam segala aspek proses pelaksanaan. Dalam hal ini, saya akan mengadakan kompetensi gobak sodok atau masallo, atau lebih dikenal masallo di daerah kita ini. Permainan tradisional saat populer di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak peserta didik kita. Permainan ini biasanya dimainkan di luar ruangan, melibatkan keterampilan fisik dan strategi. Adapun tujuan program yang saya ancang ini, yaitu tujuan dari program ini peserta didik dapat memahami gerak fundamental dalam aktivitas sehari-hari, dalam permainan maupun aktivitas olahraga, agar mereka dapat beraktivitas secara maksimal serta meningkatkan semangat belajar baik di lapangan maupun di dalam kelas. Capaian dan langkah dan hasil yang diharapkan. Adapun capaian dari program ini mendorong peserta didik untuk mengembangkan berbagai keterampilan abad 21, artinya apa? Seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi. Peserta didik mampu meningkatkan kompetensi dari segala aspek melalui pembelajaran PJOK serta menerapkan profil pelajar Pancasila. Adapun langkah-langkah yang di sini saya susun, yaitu guru memberikan pengantar tentang proyek Garuda. Apa itu proyek Garuda? Menjelaskan tujuan dan manfaatnya kepada peserta didik kalau kita laksanakan proyek Garuda. Kedua, adapun kegiatan langkah selanjutnya itu pengenalan program masallo atau gobak sodor dan bagaimana bentuk permainannya. Ada kompetensi antar tim, dalam setiap kelas ada kompetisi antar tim. Keempat, kita lakukan evaluasi penilaian hasil kompetensi dan keterampilan peserta didik. Yang kelima, diskusi, reflektif dan umpan balik dari peserta didik. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program masallo atau gobak sodor ini merupakan penerapan sport education model. Artinya apa? Di mana semua siswa dilibatkan dalam sebuah kompetisi. Ada yang siswa menjadi wasit, ada yang jadi juri, ada yang jadi pelatih. Pokoknya semua siswa terlibat dalam satu kelas. Itulah namanya penerapan sport education model. Semua siswa terlibat dalam sebuah kegiatan kompetisi. Seperti kalau misalnya porseni itu semua siswa kita ajak, bukan lagi guru yang menjadi panitia, tapi semua siswa yang terlibat di situ. Itu namanya sport education model. Yang terlibat dalam kegiatan ini saya mengambil sampel kelas 6 fase C yang akan memberikan informasi terkait tentang diadakannya kompetensi masallo atau gobak sodor di sekolah kita. Untuk pelaksanaan saya bekerjasama dengan seluruh warga sekolah,
Dan kompeten untuk mengawasi kompetensi tersebut di mana Bapak Ibu akan saya ajak berkolaborasi untuk mensukseskan kegiatan proyek saya ini. Adapun selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kapasitas yang dimiliki sekolah saat ini adalah tersedianya lapangan yang luas, di mana kita lihat sarpras kita cukup memadai untuk melakukan kegiatan ini, dan tersedianya lapangan yang cukup luas mungkin peserta didik melakukan kompetensi masalo atau gubak solo. Selanjutnya, adapun rencana evaluasi proyek Garuda ini yaitu evaluasi proyek setelah proyek selesai, evaluasi pencapaian tujuan proyek, efisiensi pelaksanaan, dan dampaknya kepada peserta didik dengan proyek masalo ini atau Garuda ini. Apakah setelah kita melakukan kegiatan masalo atau masalo, apakah kebugaran siswa kita meningkat atau tidak? Penilaian peserta didik, penilaian dapat mencakup keterampilan yang diperoleh selama permainan, partisipasi peserta didik, kemampuan bekerja sama antar tim pada saat peserta didik melakukan. Adapun kelanjutannya yaitu refleksi, ini yang tidak kalah penting. Kita ajak peserta didik melakukan refleksi tentang pengalaman mereka selama kegiatan proyek Garuda, baik dalam keterampilan yang diperoleh maupun dinamika kelompoknya. Apakah dia ada yang bekerja sama atau ada yang saling bertabrakan dalam bentuk strategi. Nah itu. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi dari proyek saya ini ya ini. Adapun tantangan yang mungkin dihadapi akan ada peserta didik yang tidak ingin menggunakan alas kaki yang sesuai untuk menghindari cedera. Kenapa saya mengangkat ini? Karena kebiasaan peserta didik itu kalau olahraga dia tidak mau pakai sepatu. Mungkin ini menjadi cuma tantangan yang paling mendasari kegiatan saya ini. Cuma dari peserta didiknya tidak ingin menggunakan alas kaki. Selanjutnya, slide terakhir yaitu terima kasih. Artinya semoga apa yang proyek yang saya susun ini bisa memberikan dampak kebugaran kepada peserta didik kita untuk lebih bugar, supaya pada saat di dalam kelas dia aktif, semangat dalam mengikuti pembelajaran. Karena untuk membuat peserta didik siap itu tentu perlu tingkat kebugaran jasmaninya yang baik. Maka dari itu saya menyusun sebuah program namanya Proyek Garuda. Nah, adapun nanti dalam perjalanannya mungkin Bapak Ibu dapat memberikan masukan, saran, kritik untuk program Garuda ini dapat berjalan sesuai perencanaan, sesuai alur, sesuai tujuan yang ingin dicapai. Jadi saya persilakan kepada Bapak Ibu memberikan saran atau kritik kepada saya selaku penanggung jawab proyek Garuda di komunitas pelajar Sipakataru. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Asli. Kalau menurut saya pembelajaran yang berbasis proyek Garuda itu pelaksanaannya mungkin bisa di akhir semester. Oh ya, ya. Itu saja. Baik, terima kasih kepada Ibu Ermawati Latif selaku wali kelas 2 atas saran yang diberikan untuk proyek Garuda ini dilaksanakan setiap akhir semester. Ya, itu sebuah saran yang sangat bagus. Jadi karena di akhir pembelajaran itu sumatif itu kan kita ada waktu kosong, jadi kita sempatkan untuk buat kompetisi model SEM ini dalam gerakan proyek Garuda supaya anak-anak juga senang, supaya tidak biasanya belajar, jadi kita bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk dalam bentuk permainan seperti ini. Terima kasih sarannya Bu Irma, sangat membangun saran yang sangat konstruktif. Ya, masih ada pertanyaan Bapak Ibu atau ada saran? Saya. Ya, silakan Bapak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ingin bertanya tentang di program atau kegiatan Garuda ini, Ya. apa saja Kak tujuan program Garuda ini? Ya, adapun tujuan utama dari program Garuda ini yaitu membangun jasmani peserta didik supaya bugar, karena kita tahu
peserta didik itu kadang malas bergerak. Maka tujuan dari program Garuda ini, kita juga mengangkat budaya lokal, permainan tradisional yang sekarang semakin terpinggirkan adanya gadget, permainan online di HP, membuat permainan-permainan tradisional itu tersingkirkan. Nah, melalui proyek ini kita bisa mengangkat kembali permainan tradisional Masalo atau Gobang Sodor itu supaya lebih masif lagi kepada peserta didik kita. Selain mengangkat permainan tradisional itu, kita juga membuat peserta didik tak menjadi bugar, aktif berolahraga, aktif bergerak supaya sehat jasmani pada saat belajar semakin semangat. Begitu Pak Andi? Masih ada Pak Andi? Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan proyek Garuda saya. Semoga program ini dapat dilaksanakan di setiap akhir semester. Mulai tahun ini kita bekerja sama membuat siswa kita bugar untuk berdaya saing unggul. Ya, mungkin hanya itu dari penyampaian proyek saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.